Jadi subhanallah, ibu saya sama suami. Saya tanya sama ibu, suami ibu saya nggak sama ibu? Beda. Sesayang-sayangnya ibu nih ambil suami meninggal mati, mau nemenin di kuburan. Ya begitu dah manusia. Beda ya. Tapi sayang sama Rasul tidak ternilai dengan memang sebanyak apa. Setiap sholat kita sampai intan dan cinta, rindu, kangen kepada beliau dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Apa sih yang bikin umat Rasulullah di zaman yang sejaman dengan beliau ini sampai betul-betul mencintai beliau? Bukan karena uangnya, Bu. Hati-hati, ibu lebih banyak uang, ada jabatan, orang pada yang deketin, hati-hati. Di mana ada bulan, ada semua. Jabatan lepas, serah terima jabatan, pada kabur. Kenapa? Karena dekatnya lagi ngejabat. Ibu bapak lagi kaya, oh semua orang pada mendekat. Apa yang bikin orang jadi mendekat? Harta. Bangkrut kita, gunung tikar selesai. Tapi cinta umat kepada Rasulullah SAW bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Kalau karena harta, beliau tinggal dalam masjid, betul nggak? Sederhana. Tetapi apa yang membuat umat cinta mati dengan seorang Nabi Muhammad? Karena kemuliaan akhlak beliau. Paling jujur lisannya, paling amanah janjinya, nggak pernah nyakitin perasaan orang lain. Dekat sama siapapun, yang muslim, yang non muslim, sukunya apapun bahasanya. Itulah kenapa banyak orang-orang kafir Quraisy terpanggil untuk masuk ke dalam agama Islam karena cinta kepada beliau, bukan karena hartanya, bukan jabatannya, tapi karena kemuliaan akhlak. Pak Ustaz, contoh akhlak itu bagaimana? Gampang. Ini ngomongin akhlak yang ringan-ringan aja dah, seharian ya, yang dekat sama kita. Ibu main ke rumah saya kasih makanan enak semua. Di meja makanan saya itu keju ada, pizza hut rapi, sayur asam pilih aja, semua ada, minuman soft drink enak. Tapi saya keluar rumah nyiapinnya cemberut. Juga gak ada enak-enaknya bukan saya. Makan. Apa? Mana? Saya tanya, kok keju jadi enak? Apa yang bikin keju jadi enak? Yang bikin kagak enak apa? Bukan saya. Jangan main lagi lo mau saja yakin. Kenapa gimana? Pokoknya kagak enak kita lagi. Begitu gini, kita mau kamukin aja. Kenapa nggak pernah senyum? Kita main rumah orang dicemberutin, disiapin apa juga udah kagak enak. Bener kan? Tapi ibu kalau ke rumah saya kasih air putih masih singkong, nggak ada lain, air putih singkong. Tapi kita ngobrol, saya senyum, saya ikhlas, saya rela, tahu-tahu. Ibu senang banget. Ya Allah, pulang saya antri sampai ke pagar lagi depan rumah. Saya teleponin lagi. Awas balik lagi Bu. Paling uang buat naik Grab maksudnya. Ibu naik Grab, udah nanti saya bayarin. Nih asinan Betawi, lain lagi. Enak tak kira-kira? Biar katanya cuma air putih sama singkong, jujur kan? Singkong jadi enak kan? Singkong keras apa? Ya, singkong lah. Aduh, banyak banget. Singkong keras apa? Gitu gimana kita aja. Itu gambaran akhlak. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita ngaji bareng, kita dengerin kemuliaan akhlak dari seorang kekasih Allah.
Kita zikir, tenangin hati, tenangin pikiran ya. Yang datang ke masjid ini di rumah masih banyak urusan, lupain dulu. Setuju? Ibu-ibu yang suaminya kagak ngikut, tuh suami lagi di rumah sama, lupain dulu. Jangan tinggalin, lupain. Ibu-ibu yang pagi ini masih ada utang juga sama, apa? Bayar. Jangan lupain, nggak boleh. Kita zikir dulu sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh lebih kencang lagi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la dipanjangin umurnya, diberkahin rezeki kita dunia akhirat. Ini mohon maaf kalau logat saya rada-rada Betawi. Di sini masih banyak orang Betawi. Mana yang angkat tangannya Betawi? Orang Betawi mah nggak angkat tangan juga, saya udah paham. Kelihatan dari mukanya wajah-wajah bermasalah semua. Ada yang warisan belum dibagi, ada yang berantem sama saudara, ada yang sertifikatnya digade, ada. Ya itulah keseharian kita. Tapi mudah-mudahan yang penting semuanya sehat. Hari gini mah yang mahal sehat, benar nggak? Ibu mobil boleh mewah, rumah bertingkat, anak di luar negeri, hidup enak, sakit. Itu semua jadi enak kan? Sehat udah paling mahal. Itu yang mahal. Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Sehat punya uang 5 juta. Yang ditanya sehat 5.000 sakit 5 juta, jawabnya sehat 5 juta. Emang kalau perempuan Betawi bermatre. Kita punya uang goceng, tapi badan sehat, enak ya. Beli gorengan nikmat, beli cilok nikmat, juga goceng padahal. Itu yang bikin gorengan jadi enak kan bukan gorengannya, sehat. Cilok enak kita telan, yang bikin enak itu sehat. Alhamdulillah. Para kiai, para alim ulama, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat di kampung apa namanya? Menteng Atas di Betawi masih banyak di sini ya. Tapi yang digusur juga banyak. Wah. Sama, saya juga kan asli orang Perumpung. Gembrong. Jatinegara. Stasiun. Kalau stasiun, nggak ada petanya. Asli orang Perumpung itu apartemen Basura. Pas mulai penggusuran, saudara kita udah pingsan semua. Orang Betawi kalau pingsan kan yang larinya Citayam, betul nggak? Bojong, Depok, Bogor, ada yang sampai ke Karawang, ada Betawi ke Papua. Artinya apa? Artinya ya inilah silaturahmi kita harus dijaga. Subhanallah, ayahanda kita Bapak Lurah yang sudah tadi menyampaikan tausiahnya, kalimat-kalimat kebaikannya, berbaginya. Kenapa saya bilang tausiah kebaikan mah dari siapa aja ya? Itu
tukang parkir, biar katanya cuma parkir, tapi kalau ada nasihat kita terima nggak? Terima. Telur kan enak kita makan, tapi kalau ibu bayangin itu keluar dari mana yang ada makan? Betul nggak Bu? Makanya nggak usah pakai bayangin keluar dari mana, yang penting itu telur sehat, bergizi, enak. Kalimat kebaikan boleh dari siapapun. Tukang pungut sampah, kalau ada nasihat, ada akhlak yang bisa kita contoh. Karena PR kita dalam hidup ini apa? Mencontoh kebaikan banyak orang. Tapi yang paling pantas buat kita contoh dalam hidup tidak lain adalah manusia yang selalu dicintai Allah sampai akhir zaman. Siapa beliau? Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Udah gak ada yang lain dah. Semua manusia ada sisi kurangnya, jauh dari sempurna. Tapi Rasulullah gak ada kurangnya. Dari sisi kepemimpinan udah paling hebat. Satu-satunya pemimpin di dunia yang ketika mau meninggal dunia, yang dicari bukan istri, yang dicari bukan anak-anaknya, yang dicari bukan jabatannya, tapi yang dicari siapa? Umatnya. Napoleon Bonaparte menaklukkan dataran Eropa, mau meninggal yang dicari senjatanya. Hitler pemimpin Nazi mau mati yang dicari bininya, yang katanya paling cantik sedataran Eropa, namanya Eva Braun. Lah Rasulullah yang dicari kita, bukan siapa-siapa. Saya mau tanya sama ibu, ibu saya nggak mau Rasul? Setengah hati. Saya nggak sama Rasul. Saya nggak sama suami. Jadi saya Rasul apa suami? Aduh. Galau dah. Sayang suami cuma sampai ujung hidup doang. Tapi sayang sampai Rasul, subhanallah, sayang kita kepada Rasul itu sampai kiamat, sampai akhir zaman. Saya tanya lagi, ibu sayang sama suaminya? Kalau bapak sayang sama bininya? Kagak. Ini antara malas jawab sampai takut doang. Mau katanya saya ada yang disolat lagi. Jadi subhanallah, ibu sayang sama suami? Saya tanya sama ibu, suami ibu sayang nggak sama ibu? Sesayang-sayangnya ibu nih ambil suami meninggal mati, mau nemenin di kuburan. Ya begitu dah manusia. Beda ya. Tapi sayang sama Rasul tidak ternilai dengan uang sebanyak apapun. Setiap sholat kita sampaikan tanda cinta, rindu, kangen kepada beliau dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Apa sih yang bikin umat Rasulullah di zaman yang sejaman dengan beliau ini sampai betul-betul mencintai beliau? Bukan karena uangnya, Bu. Hati-hati, ibu lebih banyak uang, ada jabatan, orang pada yang deketin, hati-hati. Di mana ada gula, ada semua. Jabatan lepas, serah terima jabatan, pada kabur. Kenapa? Karena dekatnya lagi menjabat. Ibu bapak lagi kaya, oh semua orang pada mendekat. Apa yang bikin orang jadi mendekat? Harta. Bangkrut kita, gulung tikar selesai. Tapi cinta umat kepada Rasulullah SAW bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Kalau karena harta beliau tinggal dalam masjid, betul nggak? Sederhana. Tetapi apa yang membuat umat cinta mati dengan seorang Nabi Muhammad? Karena kemuliaan akhlak beliau. Paling jujur lisannya, paling amanah janjinya, nggak pernah nyakitin perasaan orang lain. Dekat sama siapapun, yang muslim, yang non muslim, sukunya apapun bahasanya. Itulah kenapa banyak
Orang-orang kafir Quraisy terpanggil untuk masuk ke dalam agama Islam karena cinta kepada beliau, bukan karena hartanya, bukan jabatannya, tapi karena kemuliaan akhlak. Pak Ustaz, contoh akhlak itu bagaimana? Gampang. Ini ngomongin akhlak yang ringan-ringan aja dah, seharian ya, yang dekat sama kita. Ibu main ke rumah saya kasih makanan enak semua. Di meja makan saya itu keju ada, pizza hut rapi, sayur asam pilih aja, semua ada, minuman soft drink enak. Tapi saya keluar rumah nyiapinnya cemberut, juga gak ada enak-enaknya bukan saya. Makan apa? Mana? Saya tanya, kok keju jadi enak? Apa yang bikin keju jadi enak? Yang jadi kagak enak apa ya? Muka saya, jangan main lagi belum mau saja ya. Kenapa gimana? Mukanya kagak enak kita lihat, nggak gitu gini. Kita makabukin aja. Kenapa nggak pernah senyum? Kita main ke rumah orang, dicemberutin, disiapin apa juga udah kagak enak. Bener kan? Tapi ibu kalau ke rumah saya kasih air putih sama singkong doang, nggak ada yang lain, air putih singkong. Tapi kita ngobrol, saya senyum, saya ikhlas, saya repot, ketawa-ketawa. Ibu senang banget. Ya Allah, pulang saya antri sampai ke pagar lagi depan rumah. Saya kepelin lagi. Awas balik lagi dulu. Kepelin uang buat naik Grab maksudnya. Ibu naik Grab deh, nanti saya bayarin. Nih asinan Betawi, lain lagi. Enak tak kira-kira? Biar katanya cuma air putih sama singkong, jujur kan? Singkong jadi enak kan? Singkong keras apa? Ya, singkong lah. Aduh, banyak banget. Singkong keras apa? Gimana cerita aja itu? Itu gambaran akhlak. Ya, gambaran akhlak. Saya tanya lagi, ibu pilih mana? Punya suami ganteng tapi marah-marah mulu, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Kender. Yang aku ganteng nih Pak, marah-marah mulu, maki-maki, cemberut, nunjuk-nunjuk, main tangan, ganteng. Yang satu jelek, tapi baik banget. Kamu siapa nih? Jelek. Biarin ya Ustaz, ngapain hati saya ganteng, stres saya makan hati. Biar udah jelek, tapi saya biar kata mukanya 5.003 juga. Pakai gorengan ke muka. Biar kata mukanya 5.000 juga, nanti 5.003 Pak Ustaz. Biar kata jelek, tapi alhamdulillah, tapi saya mah biar kata jelek senyum terus. Alhamdulillah. Kalau jelek gila kan? Terus. Tuh, ini kan contoh perbandingan, ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita kalau mau dimuliakan orang lain, muliakan diri sendiri. Jangan pernah menghina orang lain. Menghina orang lain itu sama dengan menghina diri sendiri. Jadi semangat amat ini. Jangan pernah menghina tetangga. Belum tentu kita yang menghina, bisa jadi kita lebih hina dari dia di mata Allah. Paham? Kayak ngajak emak-emak demo. Betul. Rasul ngajarin Pak, agama Islam ngajarin kita kalau lihat orang selama masih ada baiknya biar kata dikit, lihat baiknya aja. Kalau lihat orang dari jeleknya nggak ada habisnya. Tuh orang biar kata dia berbuat benar baik, tetap yang kita cari kejelekannya. Banyak-banyak istighfar aja dah hidup zaman sekarang ya. Banyak-banyak bersyukur, rezeki udah diatur sama Allah. Rezeki itu bukan cuma ini, apa nih? Jari itu, jari, ada duitnya. Tapi saya jadi mau nanya dah, Bu, oi, masih hidup? Emang di mana-mana yang rasa kita panggil emak-emak Pak? Bu, Bu, Pak. Masya Allah.
Tapi tolong jawab yang kenceng ya. Jawab dah. Namanya perempuan matre boleh apa kagak? Orang jawab pikir-pikir dulu nanti sih. Ada ragu-ragunya kan? Ditanya matre boleh apa? Boleh. Bapak betahnya gini model begini. Kalau saya masih tetap apa yang begini. Jadi itulah hidup. Kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini supaya kita bisa mencontoh kemuliaan akhlak beliau. Satu, akhlak beliau itu yang tidak bisa lepas dari sehari-hari. Beliau orang yang baik kepada siapa. Bentuknya apa? Sedekah. Sedekah ini hebat tuh. Pak Ustaz, kenapa kita orang Islam harus banyak-banyak sedekah? Ingat, orang banyak sedekah hidup makin berkah. Orang banyak pelit hidup makin sulit. Oh amin. Dan nyumpain itu mah. Kenapa kita nggak boleh pelit? Karena harta bukan punya kita. Betul nggak? Kejadian bencana alam di Palu 3 tahun yang lalu, Sigi, Petobo, Donggala, itu banyak orang yang kaya raya. Di Sulawesi banyak pengusaha. Allah nggak tanggung-tanggung, itu rumah yang berhektar-hektar luasnya, usaha, sawah, sapi, hewan ternak, nggak tanggung-tanggung Pak. Keluar lumpur dari dalam tanah, diangkat semua. Terbalikin lagi ke bawah, digiling di bawah, angkat lagi semua. Itu rumah segede itu, ujungnya ngatu di sono, yang ngatu di sono. Itu baru skala kecil. Bagaimana suatu saat Allah benar-benar goncang kita dengan kiamat besar. Ila zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yawma idhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Cukup. Allah keluarkan semua yang ada di bumi. Kita kagak boleh sombong. Itu yang diajarin Rasul. Itulah kenapa kita kudu sering-sering datang maulid, supaya sadar diri harta bukan punya kita. Sombong memang ada di bawah mati, kagak. Mama mentang-mentang laki yang dapat asal arisan, pengulangan, udah hari ngomong, dijari gak ada absen dari cincin. Lewat teman rumah tetangga, Pak Haji gimana? Ngaji. Ada di bawah mati. Kita mau bukan siapa-siapa Pak. Rasulullah pernah didatengin sama malaikat Jibril. Siapa yang datengin? Jenderalnya malaikat, menanggung-nanggung. Apa kata malaikat Jibril? Ketika mau diangkat jadi Rasul, dikasih 2 pilihan. Muhammad, kata Jibril, dapat pesan saya dari Allah buat kau Muhammad. Apa? Kau suruh pilih sebelum jadi nabi. Kamu mau jadi nabi dan raja, apa mau jadi nabi dan hamba? Maksudnya kalau mau jadi nabi tapi sekalian raja, atau mau jadi nabi tapi cukup jadi hamba saja. Rasul pilih yang mana? Cukup aku menjadi nabi dan hamba. Bayangin Bapak Ibu, kalau seandainya saat itu malaikat Jibril menawarkan yang dipilih sama Nabi Muhammad nabi dan raja, apa yang ditunjuk sama Rasulullah pasti dirubah sama Allah jadi emas. Pasti Nabi Muhammad dijadikan nabi lebih kaya, bahkan paling kaya dari Nabi Sulaiman, yang dalam kisah tercatat nabi paling kaya Nabi Sulaiman. Akan tidak jadi apa-apanya kalau Rasulullah memilih nabi dan raja, tapi Rasul lebih memilih nabi dan hamba. Bahkan Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Rasul mau nunjukin sama umatnya, kalau tidur itu yang paling enak di atas manapun, yang penting kagak ada masalah. Bapak Ibu tidur di atas spring bed, pernya tebal, kasurnya empuk, mereknya King Oil, harga 15 juta, nyicil 12 tahun. Bisa dinyangka itu tidur.
Kita makan, yang paling enak lauk kalau lagi makan tuh bukan pecel ayam, bukan sate, apa, lapar. Betul gak Pak? Kita lapar nih, ya lapar. Kalau udah lapar makan, kita kalau cuma pakai nasi, kerupuk, sambal, pecel lele, soto daging, nasi uduk, udah banyak ya. Bukan cuma itu, nasi, sambal, kerupuk, lapar, enak ada. Saya ingat banget almarhumah nenek saya, Haja Siti Makbulah, orang Cipinang. Itu kalau saya sekolah SD, mampir ke rumah nenek saya, dikasih sarapan zaman dulu nasi sama garam, nasi hangat itu kol-kol. Enak. Kenapa? Lapar. Bapak ibu disiapin makan yang model begini, apa aja makanan ada, kenyang, begas ada, begas. Itulah yang ingin dicontohkan kepada kita semua. Manusia makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Paham ya? Kalau hidup kita untuk makan, isinya begaras dulu. Tapi kalau hidup kita untuk makan, kita jaga pola kesehatan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Kita ini datang ke acara maulid bukan hanya mencontoh akhlak Rasulullah, jujurnya, amanahnya, tepat janjinya, lisannya yang tidak menyakiti, bukan hanya itu. Tapi semua apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, termasuk cara makannya, cara istirahatnya, cara memuji istrinya, itu semua dicontohkan. Itulah kenapa kita harus mencontoh kehidupan beliau. Contoh, Rasulullah kalau sarapan korma 7 butir, air putih hangat sama madu, rapi. Mohon maaf, orang Menteng atas sarapan apa langganan? Nasi duduk. Tuh di piring nasinya munjung. Di dalamnya asal kedelai nasi bau banyak banget. Bagaimana kita gak ada ketamen penyakit? Rasulullah 63 tahun sakit, 63 tahun hidup sakit cuma 2 kali. Kenapa? Hidupnya sehat karena Rasul paham pagi-pagi perut nggak boleh terlalu berat beban kerjanya, belum waktunya. Itulah kenapa ilmu kesehatan, ilmu gizi zaman sekarang ada istilah food combining. Food combining itu kalau sarapan nggak boleh makan nasi, dia cuma buah, di jus. Food combining. Ya, orang Menteng ke atas pagi-pagi makan buah. Dan alpukat dijus sama melon, jam 8:30 ke Moncol. Kurang nendang usaha, jadi itu ujiannya. Makanya Rasul 63 tahun sakit cuma 2 kali. Pertanyaannya kenapa? Karena pola makannya sehat. Rasulullah malam apa pernah makan berat? Enggak. Ibu zaman sekarang kan kegiatan namanya diet. Rasulullah udah dari dulu niatnya buat sehat, bukan buat kurus. Sekarang diet, Ustaz, kenapa sih artis-artis pada diet? Artis mau aja. Karena kalau ketangkap kamera, kesorot kamera, itu tubuh yang kesorot dia harus naik 10 kilo di gambar. Paham? Bedanya berapa kilo? 10. Makanya banyak yang orang, contoh kayak lihat saya dah, Ustaz begitu gemuk banget ya, mosok. Pas lihat aslinya ganteng ya, biasa aja keles. Emang banyak begitu, kenapa? Makanya artis itu Pak berlomba ngurusin badan supaya ketika di kamera yang 10 kilonya nggak ada. Artis mah biarin aja dah, kita mau kemana, betul nggak? Niatnya sehat, ikuti cara makan pola sehat baginda Rasulullah SAW. Bahkan gerakan sholat secara tidak langsung itu sudah membuat semua makanan yang ada di tubuh kita ikut keluar. Jadi Islam ini udah rahmatan lil alamin konsepnya Pak. Rasulullah tidur itu subhanallah, kalau kata dokter tidur kudu 7 jam. Tapi maaf,
Cara istirahatnya baginda Rasulullah tidur habis isya tidak lama, nanti sepertiga malam bangun. Karena ternyata subhanallah itu cuaca, hawa, suasana di sepertiga malam mampu menenangkan pikiran kita. Maka orang yang sering sholat tahajud dia akan sering berpikir positif dalam hidupnya. Oh hebat. Makanya kita datang ke maulid ini bukan cuma sekedar datang, tapi ikuti cara hidup baginda Rasulullah. Ngomongin romantis, Rasulullah adalah manusia paling romantis. Istrinya bertahun-tahun dipanggil ya Humairo, yang pipinya merah-merah. Wajar Aisyah dipanggil begitu, karena emang bermerah dari sononya, bawaan pabrik. Kalau orang menteng atas pipinya merah, mak itu kemungkinan nih Pak. Kalau nggak bisa digaplok lakinya, jangan-jangan turun dari Gojek belum bayar, jadi tampol sama Gojek. Tapi Aisyah benar-benar merah pipinya, romantis. Sampai kapan romantis? Sampai mau mati. Kita mohon maaf Pak nih, saya terutama romantis hubungan pengantin baru doang. Baru nikah, masya Allah romantisnya, biar kata dunia gendut juga panggilnya manja. Ntar salah anak dua tuh, gendut sendiri. Kan beda. Itulah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Maka dalam hidup ini Pak, cakep maulid itu panjang waktunya. Lihat deh, orang kalau dia masuk bulan maulid panjang. Terus ntar Isra Mi'raj masih maulid juga baca. Ntar Tahib Ramadan masih maulid. Orang Betawi cakep banget dah. Akekahan maulid, semuanya pakai maulid. Jadi subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu hadir setiap hari, bahkan bukan setiap hari, setiap waktu, di setiap sholat kita. Kita menyampaikan hadiah terindah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita. Tapi jangan cuma lewat lisan, tapi lewat sikap kita sehari-hari. Kita kalau mau bohong, tanya diri sendiri. Masa iya seorang Muhammad bohong? Kan gak mungkin seorang Nabi Muhammad bohong. Berarti kita diajarkan untuk mencontoh sikap beliau, berusaha untuk tidak berbohong. Kan gitu. Kadang kita yang agak bohong, anak kita ajarin bohong. Ibu punya utang mau ditagih sama temen, sama anak titip pesennya. Neng, kalau ntar temen emak ke rumah, bilangin emak kagak ada. Ya siap makan nasi 20.000, anak gimana nggak senang disuruh bohong dibayar lagi. Dan nungguin depan pintu, teman-temannya datang. Teman itu neng, salah, malu ada, kata emak. Ini kata emak nih kok, kenapa emak katanya nggak ada. Nah emang malu mana? Oh lagi nongkrong di atas. Itulah akhlaknya. Kita mulai dari yang kecil-kecil, memuliakan tetangga. Jadi jangan terlalu gede dulu. Bagaimana memimpin umat, bagaimana menciptakan civil society, itu mah itu terlalu jauh. Yang dekat-dekat dulu. Jangan nyakitin tetangga, hormatin orang tua, muliakan saudara. Jangan marah-marah di status Facebook. Jangan update di Instagram yang bikin orang jadi iri dan dengki. Yang begitu-gitu dulu dah. Kita contoh akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, termasuk diantaranya adalah bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita cinta dengan Rasul, maka Rasul menyampaikan ada 7 amalan yang bakal nemenin kita di kuburan nanti. Berapa amalan? 7. Ini gak saya bahas semua. Di antaranya adalah mushafan warathahu, Al-Quran yang kita sedekahkan itu jadi cahaya. Awalan salihan tarakahu, anak yang soleh yang kita tinggalkan pas meninggal dunia itu jadi penerang kubur kita. Ada lagi awbaitan bana buli berisabi, bangun pesantren, bangun tempat-tempat anak yatim gitu. Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah al masjidan banahu, masjid yang kita bangun itu jadi penerang kuburan kita nanti.
Pak Ustadz, kalau ngomongin bangun masjid, saya nggak sanggup dah. Bu, Allah tuh nggak nyuruh kita bangun masjid satu model begini, bukan. Yang Allah mau itu semampu kita, paham ya? Yang punya duit, usahanya lancar, jabatan ada, bangun masjid bangun. Cuman mohon maaf, kan lagi ramai kemarin kasus, nggak kita sebut namanya deh, mantan gubernur Palembang bikin masjid 130 miliar dana hibah, 130 miliar pelayan, jadi pancangnya doang. Yang lainnya udah kemana dia? Muak, nggak jelas, hati-hati. Masjid kalau dikelola bagus, pahalanya berlimpah. Tapi masjid ketika tidak dikelola dengan amanah, maka dosanya juga jadi dosa jariah. Sama. Maka di pagi hari ini kita nggak cuma datang ke acara maulid. Bagi bapak ibu, bersedekah itu tidak harus dengan membangun satu masjid. Yang ada rezeki bismillah Ustaz, saya satu sak semen buat masjid. Masya Allah, itu jadi penerang kita di dalam kubur. Saya cuma pasir aja Pak Ustaz segerobak. Alhamdulillah, kemarin ada dari gerobak itu ada pasirnya. Tapi ya, mendingan pasir nggak pakai gerobak Bu. Saya kubahnya aja Ustaz, saya keramiknya aja, semua dihitung sama Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau sedekah niatnya lillahi ta'ala ya. Jangan nyari dunia. Kalau kita sedekah nyari dunia sering sakit hati. Ustaz, saya sedekah motor, katanya sekitar sebulan Allah kasih mobil. Alhamdulillah tuh sebulan nyampe, motor hilang, mobil boro-boro. Kita sakit hati dia. Mana janji Allah? Padahal Masya Allah, kalau kita niat lillahi ta'ala, gak nyampe sebulan Allah kasih mobil, itu bonus dari Allah. Yang namanya bonus ada alhamdulillah, enggak, jangan sakit hati. Kenapa? Karena ternyata yang lebih mahal dari apa yang kita harapkan dari pahala motor itu adalah sehat. Masukul arwana kan sehat, sekarang lagi sakit. Saya kemarin tanya sama Bang Narji, saya tanya Bang Narji bagaimana? Mohon maaf, ininya habis dibelek, tempurung kepala karena terpembatan. Coba kalau dihitung itu cuma 1,2 miliar udah habis. Avanza cuma 120 juta. Ini sehat kepala 1,2 miliar. Kemarin teman saya 2 bulan yang lalu ke Inggris, ngapain? Kalau bisa buang angin, gak bisa kentut. Nggak bisa kentut, nggak bisa buang air kecil. Dioperasi di Inggris, habis 900 juta. Loh, kentut mahal. Lah, kita angin juga buang-buang. Kalau lagi pengantin baru kan jaim banget ya. Ya Allah, habis resepsi nikah ibu kentut, ada suami di dalam jaga. Itu ada lagi buang. Punya anak 3 pas sekarang, asal tidur bisa bikin bebek. Tuh ya, sehat mahal. Jadi kalau sedekah, biarin Allah yang ngatur segala hajat kita. Banyak-banyaklah sedekah. Ketika dengan sedekah ternyata Allah selesaikan urusan-urusan duniawi kita, hajat-hajat duniawi kita, itu bonus dari Allah. Kalau niat lillahi ta'ala ibu, aduh sehat aja udah mahal. Anak yang mohon maaf bisa sekolah udah mahal. Kita naik kendaraan kemana-mana, padahal masih banyak orang yang harus jalan kaki kemana-mana. Itu udah mahal. Bersyukur, banyak-banyaklah sedekah. Minimal sedekah itu bukan buat harta yang lebih, tapi sedekah supaya hati kita lebih bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya mengajak Bapak Ibu sedekah. Ini pagi buat apa? Buat memberkahkan masjid kita, Masjid Nurul Jihad. Bapak Ibu, Allah nggak lihat uangnya seberapa, tapi niatnya lillahi ta'ala, lurusin. Kalau sudah niat lillahi ta'ala, setiap rupiah nanti sama DKM dipakai buat masjid, buat karpet. Ibu setiap ada orang ibadah, pahalanya ngalir terus. Ntar yang bakal nyamperin ibu, yang nyariin ibu tuh pahala karpet yang dipakai sama orang sholat, pahala tempat air wudhu dan segala sesuatu fasilitas yang ada di masjid ini ya. Makanya kita sedekah. Sekarang ada teman-teman yang mau ngidel, kita sambil sholawatan. Nah,
Ibu sedekah ada tuh, seikhlasnya lillahi ta'ala, ya. Kalau ada yang 100.000, 50, 2.000, masa iya yang ngecek-ngecek dikeluarin, kan gitu. Yuk kita mulai, udah siap loh, apa? Panitia, Mama, siap? Kita baca sholawat, ya. Sholatullah, salamullah. Semua Bapak Ibu yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti dari hasil sedekah Bapak Ibu, sedekah dari kami, dari saya semua, yang dibeliin karpet sama DKM, dibeliin jendela apapun bentuknya, kita berdoa itu jadi amal jariah sampai kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah anda ibunda yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar pengumuman, ntar siang jam 12.30 di TV One ada acara Damai Indonesia di TV One. Jadi nanti kebetulan saya lagi tugas di sana mendampingi Kiai Haris Hakam. Kemudian satu lagi saya belum sempat lihat flyernya nanti ya. Nanti kalau ibu kosong daripada melihat acara yang lain, mending dengerin acara Damai Indonesia di TV One ya. Terus acara di sini juga alhamdulillah tadi udah diliput sama teman saya. Nanti ini hari apa sekarang? Yang diliput sama kameramen teman saya itu insya Allah mau tayang hari Selasa jam 9 pagi di MNC TV. Selasa jam 9 pagi di MNC TV, jam 9 pas lampu mati itu. Nenek pesen aja, oh ya, masih sia-sia pakai plastik ya. Baik, ini mohon maaf buat abang kita juga, masya Allah. Saya berteman sama teman saya Haji Rahmat ya, Bang Rahmat orang sini juga. Ada teman saya kuliah di Mesir, Haji Irham. Haji Irham itu nama bapaknya siapa? Haji Sandiri. Oh, ada emaknya loh. biasa aja Pak. Pak Haji Sandiri anaknya teman saya kuliah di Mesir, alhamdulillah. Jadi ini agak sedikit berubah nih formatnya Pak, karena tadi saya ditelepon beberapa hari lalu, saya tolong bantuin isi di Damai Indonesia aku. Jadi ya yang penting kesini dapat, kesana juga dapat, insya Allah dari silaturahim buat semua ya. Saya mohon izin Bapak, nanti mau langsung berangkat lagi izin. Tapi tadi sahabat saya udah bilang, Ustaz kalau ada yang mau foto-foto, mohon izin, berkenan nggak? Berkenan. Silahkan, tapi tolong Bapak Ibu yang mau foto sama saya, goceng. Sekarang begini, Ibu ke Taman Safari, foto sama monyet Ibu. Betul kan? Masa foto sama Ustaz gratis? Kemahalan monyet sama Ustaz. Diatur aja bagaimana yang baiknya, mohon maaf ayahanda segenap panitia semua. Kita kasih kesempatan mungkin sebentar, saya karena nggak bisa sampai akhir, mohon redonya, mohon ikhlasnya, mohon pengertiannya, nanti diatur biar ya namanya emak-emak gitu ya. Jadi kalau nggak foto sehari nggak selfie badan boleh meriah pasti ya.
Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.